Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Sobat jalan-jalan, apa kabar nih kalian semua? Gimana weekend kalian? Mulai bingung mau liburan kemana? Mau ngabisin waktu bareng keluarga kemana? Tenang aja nih, sekarang Kiva mau ngasih kalian rekomendasi tempat wisata. Nah, kalau misalkan sobat jalan-jalan di rumah dengar tentang Karawang, apa sih yang ada di pikiran sobat jalan-jalan? Kota lumbung padi, kota pangkal perjuangan, atau juga sebagai kota industri? Sobat jalan-jalan tahu nggak kalau Karawang itu punya juga loh tempat-tempat wisata yang menarik dan bisa banget nih buat sobat jalan-jalan kunjungi kalau misalkan kalian bosen ke Bogor atau cuma di Jakarta aja. Kayak sekarang nih Kiva lagi berdiri, lihat deh. Kayaknya Kiva kayak lagi di tengah hutan gitu kan ya. Tapi ini tetap di tengah kota loh. Kira-kira kayak gimana? Penasaran kan? Langsung aja ikutin Kiva di jalan-jalan yuk. Ada banyak cara menghabiskan waktu pada akhir pekan. Salah satunya dengan berlibur melakukan perjalanan ke tempat favorit atau rekreasi ke destinasi wisata yang belum pernah dijajaki. Nah, kali ini tim jalan-jalan bakal memberikan informasi salah satu tempat wisata yang ada di Karawang. Ya, yaitu Hutan Kertas Karawang. Nah sobat jalan-jalan, ini tiket untuk masuk ke Hutan Kertas. Jadi kalau misalkan sobat jalan-jalan mau ke sini, untuk harga weekdays-nya itu 15.000. Tapi kalau misalkan sobat jalan-jalan ke sini di hari weekend, itu kenanya 20.000. Yuk kita masuk aja. Hutan Kertas adalah salah satu wisata alam Instagramable sangat rekomendasi untuk dikunjungi pada perjalanan libur akhir pekan kali ini. Tempat wisata satu ini sangat cocok buat kamu yang mencari udara sejuk dengan pemandangan alam yang hijau yang sangat menenangkan jiwa. Asal muasal dinamakan Hutan Kertas karena tempat tersebut ditanami pohon eukaliptus. Jadi sobat jalan-jalan, di sini juga disediakan wahana untuk anak-anak, kayak misalkan mandi bola, terus juga mobil-mobil kecil, di mana nanti mobilnya itu bisa mengitari lintasan yang ada di belakang Kiva ini. Jadi kalau misalkan sobat jalan-jalan ke sini, orang tuanya atau kakaknya lagi nongkrong, nah anak-anaknya nggak usah khawatir kalau ditinggal, karena di sini disediakan wahana untuk main mereka. Lanjut yuk. Jadi sobat jalan-jalan, kan Kiva sempat browsing-browsing nih sebelumnya. Pohon yang ada di Hutan Kertas ini termasuk ke pohon yang menjadi bahan dasar untuk membuat kertas, yaitu eukaliptus. Dan di sini adalah jam-jamnya di mana banyak pengunjung yang datang, seperti yang ada di belakang Kiva ini nih. Ya seru banget kan ya, cocok banget kan, gak cuma buat anak-anak atau anak muda, tapi juga bisa buat anak. Lanjut yuk. Nama Hutan Kertas baru dikenal pada 2017. Hal tersebut seiring dengan dikembangkannya tempat tersebut oleh sekelompok pemuda setempat sebagai destinasi wisata alam.
Tangan-tangan kreatif mereka berhasil menyulap hutan eukaliptus menjadi lokasi yang makin asri, rapi, bersih, keren, dan instagramable. Oke sobat jalan-jalan, wah ternyata seru banget ya main-main di hutan kertas Karawang ini. Tapi belum lengkap nih kalau misalkan kita belum nanya-nanya sama orang yang tahu tentang tempat ini. Makanya jangan kemana-mana, ikutin terus di jalan-jalan yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Awalnya adalah tempat camping para komunitas dan nongkrong anak-anak sekitar. Lalu pemuda setempat pun bergerak untuk membangun satu persatu fasilitas. Mulai dari membangun beberapa titik untuk swafoto, memasang hemok, balon-balon lampion, dan tulisan-tulisan menarik, sampai payung warna-warni. Baru-baru ini juga terdapat kafe untuk bersantai dengan harga yang terjangkau. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Sore. Nah, sobat jalan-jalan, sekarang Kiva sudah bersama dengan Manarul Hidayah Oke, sebagai apa nih? sebagai pengelola dan pemerintahan Desa Kota Mekar juga yang ada di lingkungan. Oke, karena kita lagi di daerah Karawang ya, aku manggilnya Akang aja boleh nggak? Boleh. Oke nih Akang, Kiva mau nanya-nanya tentang hutan kertas ini. Ya. Karena menurut Kiva cukup unik ya, tempat wisata ini ada di Kota Karawang yang Betul. terkenal dengan kota industri ya. Betul sekali, betul. Nah, kalau untuk asal-usulnya sendiri nih, dari hutan kertas ini tuh Ya. awal mulanya kayak gimana sih? Oke, saya boleh buka masker ya? Oh iya boleh atuh, Karena kita ngap jaga juga. jarak aja ya. Karena ngap juga. Oke, jadi awal mulanya ya? Awal mula hutan kertas itu berdiri. Awalnya itu emang hutan sih gitu kan, hutan, emang benar-benar hutan gitu, banyak ilalang dan lain-lain gitu kan. Karena kan pengelolanya itu anak-anak muda, jadi ya disulaplah dengan jadi wisata gitu sih awal mulanya, betul. Jadi awalnya memang hanya hutan biasa saja. Ya, betul. Yang kemudian inovasi daripada anak-anak muda di sini. Anak-anak muda di sini. Wow, keren banget. Nah, kalau dari namanya sendiri, kenapa Betul. namanya hutan kertas? Nah. Padahal kan di sini nggak ada kertas. Ya betul. Emang sih banyak kebanyakan pengunjung ataupun dari mana-mana gitu kan nanya, ini hutan kertas tapi nggak ada kertasnya Nah, gitu kan. itu. Jadi awalnya itu emang hutan kertas itu berdiri gitu kan di lingkungan perusahaan yang memproduksi kertas gitu. Dan kebetulan pohonnya tersendiri itu bahan baku. Bahan baku dari kertasnya tersendiri. Gitu sih. Oke, Kenapa jadi- di hutan kertas gitu. Hutan dan di lingkungan karena di lingkungan memproduksi kertas ya udahlah kita namakan hutan kertas Oh, gitu sih. Tuh, iya sih Kiva juga sempat browsing Ya, ya. Berarti betul, benar betul, ya, betul, ini betul, adalah betul. bahan baku untuk memproduksi kertas. Iya betul. Oh, betul, jadi ini betul. berarti wilayah dari perusahaan tersebut. Perusahaan boleh sebut nama perusahaannya? Boleh. Nama perusahaannya itu PT Pinodeli 2. Oh, oke. PT Pinodeli 2 gitu kan. Gitu Dan sih. oh oke. Nah untuk selanjutnya nih, Betul. kalau misalkan di sini nih ketika pengunjung datang ke sini itu biasanya konsep yang ditawarkan itu apa? Betul. Awalnya kita konsep yang ditawarkan itu untuk family. Oke. Untuk family awalnya ya gitu kan ya sambil berkembangnya zaman lah gitu kan. Kita ya konsepnya ya semua umur sih. Semua umur. Dari anak-anak terus fasilitasnya juga gitu terus dari remaja, ABG, orang tua
fasilitas tambah naik. Oke, jadi ini bisa untuk keluarga ya Iya, asalnya. betul. Tapi memang sih zaman sekarang ya Betul, kalau betul, misalkan betul. ngelihat tempat-tempat seperti ini langsung mikirnya apa? Ah, posting ke Instagram. Iya betul, Instagramable lah Oke, gitu ya. kan. Ya, betul, Nah, betul. wow. Tadi juga Ya. akan sempat mention tentang fasilitas. Gimana kayak Ya. nih ketika dari keluarga pindah ke anak remaja dan Remaja, anak-anak betul, muda, itu pasti ada fasilitas yang ditambahin. Secara keseluruhan fasilitas yang ada di hutan kertas itu apa? Nah, dari pintu masuk ya, kita ceritakan di awal mula kita masuk hutan kertas dulu. Awal mula hutan kertas masuk itu di sana ada taman lalu lintas. Taman lalu lintas kita kerjasama dengan Polres Karawang. Dibukanya juga oleh Polres Karawang waktu itu Bapak AKBP Pandi. Di situ ada namanya rute untuk mobil dan motor. Jadi memperkenalkan, mengedukasi juga anak-anak untuk tahu rambu-rambu lalu lintas gitu kan. Nah disitulah dinamakan Taman Lalu Lintas gitu kan. Terus ditambah fasilitas kayak mandi bola, trampolin. Nah itulah untuk target kita untuk anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua kesininya itu ada area kafe. Area kafe itu di situ menu-menu zaman now banget lah istilahnya kafe lah gitu ya. Ya. Ada cappuccino, ada roti bakar dan lain-lain gitu kan. Ditambah fasilitas kayak akustik setiap malam Minggu, malam Senin di situ ada live akustik music juga. gitu ya? Iya betul. Di situ ada live musik juga, ditambah fasilitas musola, kamar mandi yang nyaman gitu kan dengan lampu-lampu yang kita hias sedemikian rupa supaya menarik gitu kan. Itu untuk anak-anak mudanya gitu kan. Yang pacaran, yang PDKT, yang gitulah. Macam-macam lah ya. Ya, macam-macam. Wow, betul, lengkap betul. juga. Jadi kalau Ya. misalkan untuk anak-anaknya juga ada, Betul. untuk anak mudanya juga Betul. ada, untuk orang tuanya juga ada. Ya, Lengkap betul, ya betul, di sini ya. lengkap. Nah, Kang, kayak sekarang kita lagi berdiri ini, tadi Kiva lihat di bawah itu namanya Sky Paper. Iya, betul. Boleh dijelasin nggak? Ini Nah. termasuk fasilitas seperti apa Nah, sih? di sini? oke. Jadi udah kesini gitu kan, nggak cuma ada Sky Paper aja gitu kan. Di sini juga ada fasilitas gazebo, terus resto hutan kertas juga gitu kan. Jadi beda dengan kafe gitu kan. Menunya aja gitu lebih ke Sunda gitu kan. Jadi lebih ke family untuk keluarga-keluarga kumpul gitu kan, anak-anaknya gitu kan. Ditambah fasilitas kayak ayunan gitu untuk anak-anak bermain. Nah, di sini ditambah juga fasilitas itu Sky Paper. Kenapa dinamakan Sky Paper juga ya? Karena kan sky itu langit ya, terus paper itu adalah kertas. Kita ngambil konsepnya itu langit, kertas di atas langit. Oke, seolah-olah Gitu. kita lagi Seolah ada kita ya. ada di langit lah gitu Langit kan. ya, dan dikelilingi dengan pohon-pohon kertas. Pohon kertas. Itu bener kan betul penjelasan sekali. aku sebenarnya. Nah, selanjutnya nih, untuk respon masyarakat sendiri terhadap Iya, betul. hutan kertas ini itu seperti apa sih masyarakat Karawang? Iya betul. Untuk masyarakat Karawang juga alhamdulillah responnya baik gitu kan, karena mereka diedukasi juga dan dimotivasi juga bahwa wisata yang ada di Karawang itu bisa berkembang gitu kan. Dengan adanya hutan kertas sebagai pencetus wisata kreatif ke Karawang juga, ya tidak secara langsung mengedukasi anak-anak Karawang ataupun orang-orang Karawang untuk membuka lapangan kerja seperti pariwisata. Gitu sih, alhamdulillah. Keren sekali ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin dari Karawangnya sendiri, kalau betul. dari masyarakat sekitar Ya, betul. sini tuh seperti apa ya? Alhamdulillah dari masyarakat sekitar juga mendukung, entah itu dari pemerintahannya, entah itu dari lembaganya, dari masyarakatnya tersendiri, alhamdulillah mendukung. Dan hutan kertas pun punya program. Programnya itu adalah Rumah Rutilahu. Programnya. Nah, Rumah Rutilahu itu rumah masyarakat yang ada di sekitaran hutan kertas gitu, yang tidak layak huni, yang tidak bisa dibantu oleh APBD ataupun APBN pemerintah, karena mereka bertempat tinggal itu di tanah perusahaan, gitu kan. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu harus di tanah milik. Nah, baik. kita programkan itu namanya Rumah Rutilahu yang bekerja sama dengan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, gitu kan. Terus lembaga desa juga, yaitu LPM namanya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM. Itu kita kerjasama dengan lembaga itu juga, dan kepala desa juga gitu kan. Nanti kita lihat salah satu rumah yang sedang kita renovasi ya. Oh ya, Iya, boleh ke betul. sana? Boleh, nanti kita ke sana ya. Wow, oke. Yuk sobat jalan-jalan, kita langsung sana aja. Ayo. Lewat sini, Kang. Di sini juga tersedia panggung terbuka lengkap dengan bangku-bangku kayu, termasuk kebutuhan sound system. Pengelola hutan kertas sangat terbuka bagi siapapun yang ingin mengadakan kegiatan di sana. Kehadiran hutan kertas juga memberikan dampak bagi sekitar. Selain dari lapangan kerja, hutan kertas juga melakukan kerjasama untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk warga sekitar. Jalan-jalan yuk!
Nah, ini Viva untuk rumah yang kita renovasi untuk program dari Rumah Rutilahu yang saya tadi jelaskan. Gitu. Nah, saya perkenalkan juga untuk penggerak dari Rumah Rutilahu ini, program ini, yaitu Ketua LPM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu di sini ada Bapak Ade. Silakan Bapak Ade untuk menjelaskan program Rutilahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarna, Ketua LPM. Anggota saya 10 orang ya, tim kami. Alhamdulillah di Mekar Mukti Rutilahu udah 2 rumah, 3 rumah. Terus di Sukasari 1. Di sini mungkin ada 3 rumah. Di sini 3 rumah. Adapun yang program kami yang didukung sama Kepala Desa, Bapak Karna Lukmana, beliau udah mendukung perjalanan Rutilahu tersebut. Gitu. Ini saya bukan ke Pemda ngambilnya, dari pihak ketiga, dari pengusaha-pengusaha lokal, dari Hutan Kertas, dari Pindo Deli, dari perusahaan kawasan Surya Cipta yang ada di lokal lingkungan kita. Oke, terima kasih. Oke Pak. Nah Pak, selanjutnya untuk dampak positifnya dari masyarakat sendiri itu seperti apa sih atas program ini? Ya, mungkin lingkungan setempat atau yang direhab Rutilahu, lingkungan setempat merasa senang, merasa bangga dengan adanya menyentuh orang-orang yang tidak mampu atau miskin ya, terutama kan rumah yang tidak layak huni. Jadi orang-orang tersebut merasa senang. Begitu aja Bu. Oke, jadi sangat-sangat positif ya dengan senang dan ini cukup membantu juga. Wow, keren sekali ya Sobat Jalan-Jalan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan bisa membantu lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih banyak. Yuk, Sobat Jalan-Jalan, kita balik lagi ke Hutan Kertas. Terima kasih ya Pak ya. Semangat. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Balik lagi nih Sobat Jalan-Jalan. Harga tiket Hutan Kertas bervariasi dan terjangkau. Saat weekday pengunjung dikenakan Rp15.000 per orang. Sedangkan saat weekend pengunjung dikenakan sebesar Rp20.000 per orang. Saat weekday pengunjung dikenakan biaya Rp15.000 per orang. Sedangkan saat weekend pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang. Buat yang mau melakukan sesi pemotretan prewedding di sini juga bisa loh. Ayo Sobat Jalan-Jalan yang di Jakarta, Karawang atau sekitarnya, Hutan Kertas cocoklah buat menghabiskan waktu maupun akhir pekan. Jalan-jalan yuk! Nah Kang, selanjutnya tadi kan Kiva di jalan di sana tuh ada pengunjung-pengunjung ibu-ibu dan lain-lain. Nah, biasanya tuh para pengunjung tuh datangnya dari mana aja dan biasanya ramenya tuh hari apa sih? Nah, untuk pengunjung emang kebanyakan dari Karawang juga, cuman tidak sedikit pengunjung dari luar Karawang juga gitu. Entah itu dari Purwakarta, dari Bandung. Pernah waktu dulu paling jauh itu dari Bali gitu kan. Tertarik ya ngeliatnya? Iya, betul, tertarik ke sini juga. Dan biasanya kita ramainya itu di weekend sih, Sabtu dan hari Minggu. Oke, jadi ini adalah pilihan tepat mereka untuk bersantai, refreshing ya, dari hiruk pikuknya kota, bahkan Bali aja nyarinya ke sini. Seru juga ya. Nah, untuk selanjutnya kan ini bisa akhirnya dijangkau di luar masyarakat Karawang nih Kang. Betul. Nah, itu biasanya Akang tuh gimana sih promosinya dan juga sosial medianya mungkin bisa dikasih tahu? Nah, untuk media promosi Hutan Kertas punya akun Instagram sendiri, yaitu @hutankertas. Dan kita juga punya channel YouTube-nya Hutan Kertas tersendiri, gitu kan. Di situ ada Hutan Kertas, terus Facebook-nya, website-nya, dan Facebook-nya juga udah ada. Sama semuanya Hutan Kertas ya. Iya, betul. Gitu. Jadi buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang udah mulai tertarik dan masih bingung nih mau lihat lagi stok fotonya kayak gimana, gambarannya seperti apa, bisa langsung cek sosmed, semuanya ada lengkap. Namanya Hutan Kertas, tinggal browsing aja. Nah Kang, selanjutnya nih yang terakhir mungkin harapan ke depannya ya untuk teman-teman Sobat Jalan-Jalan di rumah ataupun untuk masyarakat Karawang dan sekitarnya, harapan dari untuk Hutan Kertas ini. Untuk harapannya sih khususnya untuk anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, karena kan ini Hutan Kertas itu berdiri karena anak-anak muda juga pengelolanya gitu kan. Untuk harapannya ke pemuda dan pemudi seluruh Indonesia jangan patah semangat untuk berusaha gitu kan, yang pertama. Terus jangan takut untuk mencoba
Karena sesuatu yang takut untuk mencoba itu tidak akan pernah bisa merasakan kesuksesan. Oke. Itu sih. Nah, Jadi ya adanya hutan kertas ini berdiri karena jiwanya anak muda gitu kan. Karena semangatnya anak muda untuk berusaha. Jadi image-nya tidak selalu bekerja di orang gitu kan. Kita berusaha berentrepreneurship Ya. gitu kan. Jadi ya semangat aja untuk anak muda untuk berusaha dan berkarya. Oke, jadi nih buat anak muda, kan tadi pesannya untuk anak muda. Kalau kalian kepo nih, usaha apa sih yang dibikin sama anak muda, sekeren apa sih, langsung aja datang ke hutan kertas ya. Bisa kita sharing-sharing lah. Iya, nah langsung aja ke hutan Iya, kertas iya, di iya. Karawang ya. Iya, betul. Keren banget deh untuk hutan kertas Iya, ya Kang. Terima kasih banyak terima udah kasih mau banyak. nemenin Kiva dan Iya. juga udah ngajakin Kiva keliling, dan Kiva Iya. jadi lebih tahu nih bahwa Iya, iya. hutan kertas ini atas kemauannya anak muda, dan Betul. ini adalah salah satu sinergitas atau kerjasama ya Iya, yang betul, dilakukan betul, anak betul. muda dengan orang-orang tua yang ingin ada kemajuan. Betul. Keren sekali, terima kasih ya Kang. Terima kasih. Oke Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu untuk episode kita kali ini. Kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan pengen tahu nih keseruan Kiva selanjutnya kemana dan terus ngapain aja, ketemu siapa, jangan lupa untuk ikutin Instagram kita di Jalan-Jalan Yuk. Dan kalau misalkan nih kalian pengen nonton episode Kiva sebelumnya, kalian bisa langsung cek di YouTube kita Jalan-Jalan Yuk dan El Sinta TV. Sekian dulu untuk episode kali ini, jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk.